Halo guys semuanya, selamat datang di channel saya ya. Ini pertama kali saya nyalain webcam karena ini di kantor ya. Kalau di rumah saya nggak nyalain ya karena saya nggak ada green screen. Mungkin nanti di planning lah pakai green screen, cuman males aja ya naruh-naruh. Terus toh juga aku jelasin dengan tanpa ada ekspresi dan webcam harusnya nggak ada gitu masalah. Tapi untuk hari ini kita pakai webcam dan kita akan membahas mengenai price movement hari ini ya, masalah berita-berita kripto hari ini. Yang pertama adalah yang cukup menarik itu adalah ya hari ini tuh hijau guys ya. Jadi hijau kebanyakan lah. Hijau kecuali Ethena, Hex dan beberapa koin lain ya kayak Flare gitu gitu. Karena ya mungkin pullback dari kemarin punya kejatuhan guys ya dari crash kemarin, dan salah satu yang cukup terkenal itu hype itu ya, kalian mungkin udah tahu ya, Hyperliquid. Lalu ada ICP juga yang mengalami penurunan, Dog with Head ya yang mengalami penurunan yang cukup drastis dari sejak Januari. Dan Ondo juga ya, Ondo karena real world asset guys, ini mengalami kenaikan yang cukup cukup bagus ya. Walaupun weekly ini turun, dia daily ini naik. Tapi yang menurutku yang paling kuat ya di dalam crash ini tuh malahan Om ya. Kalau misalkan saya bisa cari ini Om di mana nih dia. Ah ini dia, di Om ya, Mantra. Itu weekly ini malah naik guys, 26,1% dibandingkan koin-koin lain. Koin-koin lain kan mengalami penurunan. Tapi Mantra ini salah satu yang mengalami kenaikan di crash ini ya. Kalian bisa lihat nih, dia crash sedikit, habis itu langsung pumping ke atas. Jadi ini menandakan bahwa Mantra ini cukup strong. Apakah akan terus strong? Mungkin enggak, belum tentu. Tapi salah satu menurutku kenapa RWA ini bisa jadi naratif berikutnya. Kan ini kan kayak permainan naratif ya guys di crypto ya. Kita melihat kemarin Desember itu AI agents, terus Januari itu Trump meme coin dan keluarganya. Mungkin di Februari ini adalah RWA. Kita nggak tahu ya. Ini prediksi aku dan aku nggak yakin mungkin terjadi secepat itu ya. Tapi kenapa aku pikir RWA itu minimal pasti ada nanti masa jayanya, yaitu karena SEC sekarang karena nggak dipegang oleh Gary Gensler guys, itu mereduce crypto enforcement. Jadi ya kan sekarang dipegang oleh lebih pro crypto, jadi ujung-ujungnya dia mau menciptakan regulasi yang masih cukup bisa berinovasi daripada mengekang. Maka itu RWA yang adalah obviously sektor kripto yang paling terkena, paling sensitif terhadap regulasi, ya dia mengalami mungkin nanti masa jayanya akan terjadi, apalagi dengan si kepilihnya si yang crypto czar itu loh ya. Mungkin akan lebih cepat lagi untuk ada tokenisasi, dan obviously BlackRock juga neken-neken terus ya, neken-neken pemerintah Amerika untuk terus menerus sebisa mungkin melegalkan tokenisasi aset. Oke. Dan makanya itu kemungkinan besar RWA tokens itu might be the next narrative that it will pump. Oke, obviously not financial advice. Jadi kalian harus di YOR sendiri ya. Terus untuk itu aja sih untuk mengenai RWA dan segala macam. Oh, BTW aku mau ngomongin tentang berita satu lagi, yaitu spot ETF inflow ya, hit 341 juta dolar guys. Dan BlackRock salah satunya yang paling besar, IBIT-nya. Nah, ini tuh menandakan bahwa adanya split dari sentimen pasar yang menyatakan bahwa institusi malahan beli waktu saat-saat kayak gini, sedangkan retail malahan jual guys. Ini yang kenapa ya retail tetap miskin, sedangkan institusi tetap kaya guys. Atau maksudnya large holders lah, kita nggak ngomong institusi lah, mungkin large holders, TradFi normal dan segala macam itu malahan sekarang beli. Oke. Dan oke lah, kalian ngomong kan ETF ini kan nggak semuanya smart trader smart money ya, tapi kan cenderung lebih banyak dibandingkan directly beli Bitcoin kayak di exchange, kayak di toko kripto atau di mana kan. Jadi ini kita bisa ngelihat bahwa ya kalau dan kalian pernah lah pasti lihat di online ya, ada chart yang itu yang large holder malah naik, yang retail malah turun. Ya itu karena retail itu terlalu takut sekarang, dan menurutku ini salah ya. Soalnya kita lihat lah beritanya apa sih, kena tarif. Oke, emang ada dampaknya langsung ke kripto? Enggak kan? Kripto kan enggak terkena langsung terhadap trade war ini tuh. Dia kan nggak ada kirim barang lewatin border gitu yang akan dikasih tarif 25% atau ini. Enggak kan? Nah,
Cuman kita kan beraksi gara-gara stok Nasdaq turun. Gara-gara obviously, eee, dan bukan stok Nasdaq doang sih, S&P juga turun ya, karena kan mereka kan impor barang langsung ke, mmm, Amerika lewat border kan, lewat customs kan, lewat bea cukai, ya karena kan mereka kan, supply chain dan segala macam. Jadi, pasti mereka earnings-nya akan kena hit, makanya kan orang langsung expect kalau stock price-nya nurun dan Bitcoin kena juga. Tapi kan kalau kalian pikir-pikir, berarti ini kan cuman kayak panik sementara. Lama-lama orang akan ngerasa, loh, apa hubungannya sama kripto? Nggak ada hubungannya. Ngerti nggak? Jadi menurutku ini dimanipulasi oleh orang untuk pakai macro news kayak gini, itu untuk ngerendahin harga Bitcoin untuk nyerok lagi. Dan ini aku bukan bukan ngomong Bitcoin nggak bisa turun lagi loh guys. Tapi maksudku aku ngomong ini tuh loh, zaman-zaman kayak gini di mana market itu sangat fearful, itu sebenarnya adalah posisi yang paling bagus untuk buying karena ya 2025 ini adalah bull market guys. Ya kan mau kena COVID lah, kena apalah, Fourier cycle tetap terjadi kok. Ya kan? Orang ngomong waktu tahun 2021 tuh this time will be different because COVID lah. Ini ada pandemik yang nggak pernah dialami dunia 150 tahun lebih. Tapi buktinya terjadi lagi kan. Jadi menurutku tuh Fourier cycle tuh tetap kuat, ya kan? Tetap tetap kuat, tapi memang persentase naiknya belum tentu kita bisa tahu. Ya kan? Mungkin nggak sebanyak 2021, mungkin nggak sebanyak 2017. Oke, mungkin altcoin nggak setinggi itu naiknya. Tapi menurutku nanti akan tetap ada altcoin season dan memang cenderung Q1 Q1 gini, Q1 dalam bull run gini, altcoin tuh nggak naik guys atau naiknya dikit. Ketika mulai ke Q2 April biasanya itu baru ada kenaikan yang cukup drastis guys, Maret April lah yang di altcoin season karena orang udah puas dengan Bitcoin punya cuannya dipindahin ke altcoin. Oke, jadi kalau kita masih di Februari nih guys ya, Februari 2, 5 Februari, sorry, aku ngerekam ini ya. 5 Februari, masih jauh guys, masih beberapa bulan lagi untuk masih 1-2 bulan, ya kan? Dan kita harus melihat bahwa memang kalau misalnya kalian belajar sejarah dari chartnya, itu sebenarnya nggak gitu beda jauh ya dengan tahun 2016 2017 guys, cycle kita ini. Kan? Dan kita kan pasti nggak bisa bandingin dong ke 2021 ya, karena kan 2021 ada COVID dan segala macam. Nah, tapi kalau kalian lihat, kalian overlay 2016 dan 2017, itu kita punya ini lumayan mirip guys. Jadi artinya tuh ini masih normal gitu loh. Ini masih normal, penurunan kayak gini tuh masih normal. Cuman kenapa digembor-gemborin? Ya karena orang kena macro news, terus mungkin karena kemarin kena DeepSeek juga. Orang udah kayak waduh, waduh, waduh gitu. Ya kan? Padahal kan bro, lu udah punya conviction megang Bitcoin selama ini, berarti misalkan kalian baru masuk dari tahun lalu lah, megang Bitcoin selama ini, masa cuman gara-gara kayak gini aja kalian lepas? Oke. Dan mungkin iyalah altcoin kalian udah minus banyak. Oke, mungkin kalian ada yang mungkin rugi udah banyak meme coin misalkan. Ya kan? Tapi kan itu pasti ada cycle-nya, Bro. Ya kan kalau kalian pernah lihat lah ya tuh ya yang Bitcoin, Ethereum, terus altcoin, terus baru meme coin kan. Itu tinggal tunggu waktu aja sebenarnya. Asalkan kalian punya conviction bahwa koin itu memang bagus. Ya kan kalau kalian beli koin itu dengan harapan nggak ada longevity-nya untuk bull market ini ya itu salah kalian guys. Ya kan? Jadi misalkan nih kalian beli meme coin lah, Wave lah. Ya kan? Wave. Menurutku Wave itu blue chip udah di dalam meme coin. Mau dia turun sekarang kan dia turun. Tapi kan namanya udah terkenal, ketika orang lagi greedy lagi dan pasti ada nanti greedy ya guys ya. Sama kayak sekarang takutnya kalian bisa rasa di mulut. Nanti greedy-nya tuh kalian bisa rasa juga di mulut ya. Saking greedy-nya orang sampai apapun itu dimasukin aja ke kripto. Pikir nanti bisa dapat Lambo lah. Ya kan? Dan itu masalahnya kalau kalian udah di situ ya. Itu meme coin yang terkenal lah yang akan naiknya paling cepet ya. Karena kan mereka kan udahlah apa sih meme coin yang paling bagus? Oh ya aku pernah ingat Wave lah. Terus mungkin Goat lah. Terus mungkin apa PP lah, Doge lah, Shiba lah, whatever. Itu kan karena udah diingat orang awam aja tahu, guys. Itu koin tuh apa. Jadi udah itu kayak no brainer kalau kita tunggu saja ya nanti juga naik, not financial advice. Ya kan?
Kalau kalian sekarang jual, berarti kalian jual di pas posisi yang terendah waktu fearful kan? Kan berarti salah dong guys. Kalian apa? Buy high sell low dong. Ya kan? Toh juga itu kan duit kalian kan duit dingin. Nah, kalau kalau udah pakai duit panas, pinjam dari pinjol misalkan gitu-gitu, sorry to say lah itu kalian yang salah lah ya. Tapi kalau misalkan kalian duit dingin, terus kalian selalu mengedepankan prinsip bahwa invest what you can afford to lose, asalkan dia nggak nol, sebenarnya kan nggak ada masalah bagi kalian, ya dong. Dan kalian kan selalu ada ekspektasi di masa depan, oh ini bull market loh, masih jauh. Nanti kalau udah mungkin November, mungkin Desember, ketika bear market akan di depan mata, barulah kalian jangan buy the dip. Mulai kalian pikirin take profit, kebalikan. Kalau sekarang menurutku buy the dip gitu loh ya. Jadi kenapa ya yang kayak gini tuh kalian udah pasti tahu lah, ada pernah lihat tweetnya dan aku pernah sharing juga di video. Itu mengenai manipulasi pasar dari Binance dan Coinbase ya, di mana dia send fund ke Wintermute untuk dijual di Binance. Jadi intinya Binance mau manipulasi pasar, tapi kan kalau dia yang dijual sendiri itu kena sanksi. Jadi dia kirim ke Wintermute. Wintermute apa pakai dana Binance itu dijual di pasarnya Binance. Setelah dijual, kan harga turun tuh. Harga turun kena kena leverage position orang, cut loss orang. Misalkan dia I don't know Bitcoin 125x leverage gitu misalkan. Terus dia taruh cut loss di 90, let's say 100 ribu lah. Terus sama Wintermute dijatuhin di bawah 100 ribu. Dia kena likuidasi, dia terpaksa jual dong position longnya kan. Dia jual position longnya, berarti kan dia jual position longnya, berarti kan harga turun lagi. Harga turun lagi dari 100 ribu misalkan ke 98 ribu. Nah di situ kan ada cut loss orang lagi. Kena terus. Makanya terjadi kayak gini. Dan setelah di bawah, udah puas tuh Wintermute. Dia beli lagi, dia serok di bawah. Ya kan? Dengan jumlah dolar yang sama. Misalkan dia jual tadi 10 ribu dolar. Total Bitcoinnya. Sekarang dia beli lagi 10 ribu dolar. Dan berarti kan karena harganya udah turun. Misalkan dari 100 ribu ke 90 ribu lah. Berarti kan dia dapat 10% lebih banyak Bitcoin. Atau kayak rata-rata 10% lah. Mungkin 11 lebih lah. Aku kalau ngitung di otak ya. Lebih banyak Bitcoin. Habis itu berarti itu cuannya guys. Nah cuannya itu dibagi dah. Mungkin ada backdoor deal lah sama Binance sama Wintermute lah. Tapi itu mereka cara manipulasi pasarnya. Mereka nyerok dari ya orang-orang trader, orang-orang retail. Itu yang kita dimakan. Dan makanya kenapa price movement-nya sangat-sangat volatile. Misalkan kita lihat lah ya, Bitcoin dominance bisa naik sampai 64% dalam satu hari coba. Ya kan? Bitcoin nih mengalami penurunan drastis sekali ke 91 ribu. Ya kan? 91 ribu di sini. Jadi ini sangat 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 apa ya namanya ya? Week-nya nih sangat panjang guys, bisa dilihat ya week-nya aja. Week-nya itu perbedaan antara close sama ujung week ya. Itu 6% guys. Ya kan jarang-jarang loh ketemu kayak gini, ya kan? Ada lah yang mirip-mirip lah kayak gini lah, ada kayak gini lah. Cuman jarang-jarang, bukan berarti sering gitu loh maksudnya. Ya kan? Artinya kemarin tuh udah massive liquidation event kan. Kalau kalian nonton video kemarin juga kalian udah tahu lah ya, ada berapa miliar dolar yang kena likuidasi. Oke. Dan itu salah satunya kenapa ya kemarin tuh sangat blast bagi kita semua yang di market crypto. Ya karena manipulasi pasar memperparah, bukan berarti dia nge-crash market loh guys ya. Yang nge-crash tetap tarif. Tapi dia pakai makro itu, makro news itu untuk memperparah, untuk memperparah. Apakah mereka jahat? Menurutku enggak sih. Itu kan profit taking, ya kan? Menurutku ya kita harus tahu bahwa itu jurusnya mereka. Ya kita harus cari cara untuk supaya nggak kena jurus itu kalau misalnya mereka pakai di masa depan kan. Jadi jadi ya itulah guys. Ini pembelajaran bagi kita semua ya. Untuk ya berhati-hati apalagi dengan leverage guys ya. Terus habis itu ya kita bisa ngomong lah altcoin season is over dan I think ya sorry aku rada loncat-loncat Bitcoin bisa lebih turun lagi dari ini ya. Kenapa aku pikir gitu? Karena aku ngerasa Bitcoin ini tuh kalau kita lihat dalam 50-200 ya, 50-200 day MA. Okay. Sekarang Bitcoin tuh udah menyentuh 50 day aku zoom dulu.
Oke. Bitcoin ini sekarang udah mencapai 50-day average. Berarti udah mulai masuki daerah-daerah yang bagus sebenarnya untuk dibeli ya. Karena biasanya cenderung 50-day average itu adalah daerah-daerah fair price. Misalkan ya kayak kita lihat di sini November, karena gara Trump kepilih dan segala macam, naik, naik. Tapi setelah itu dia harus kembali ke masa fair price, ya kan? Fair price itu 50-day average dan akhirnya dia kembali lagi ke fair price di saat Desember. Oke, di mana dia continue sideways. Nah, ini kalau di posisi ini ya tergantung ada berita makro atau enggak. Jadi kita kalau misalkan ekspektasi bahwa misalkan ada makro yang lebih jahat, lebih jelek ya, misalkan negosiasinya Trump sama Meksiko dalam 1 bulan time itu nggak gitu bagus, atau the Fed akhirnya ngelihat inflasi naik terus dia harus malah rate hike lagi, berarti kan quantitative tightening lagi, atau gimana, dimana M2 money supply ditarik dari peredaran berarti menurun, maka kita akan bisa ngelihat bahwa ini pasti nge-break guys supportnya, ya kan, supportnya break. Sampai kapan? Menurutku yang support yang kita perlu paling lihat itu adalah 200 day MA ya, yaitu ya 78.300. Jadi kalau ada berita baru buruk, jadi ini maksudku bukan berarti ini akan terjadi ya, bukan berarti Bitcoin akan jatuh ke 78, don't get me wrong. Tapi kalau misalnya ada berita buruk lagi, misal ada yang perang lah, udah nggak tahu lah siapalah ya, China tiba-tiba ngetarifin 100% lah ke Amerika atau gimana lah ya. Mungkin kita bisa jatuh ke 78 dan bahkan lebih rendah sedikit. Oke. Tapi kalau ada berita bagus atau beritanya bukan bagus lah, nggak ada gitu banyak masalah ya kita mungkin stay aja di sini. Sampai kita ada katalis lagi yang lebih bagus Bitcoin spesifik atau mungkin the Fed cut rate ya lagi, maka kita akan grow higher again. Ya, jadi itu analisisku. Dan aku ngerasa kalau Bitcoin udah sneezes, yang lain udah GG lah, ya kan? udah minus pasti parah. Makanya itu saya itu selalu punya portfolio di mana Bitcoin heavy, guys. Atau kayak ya large cap heavy. Ya karena keterjadian kayak gini, guys ya. Kalau kalian nggak punya Bitcoin heavy, mungkin kalian udah sering bosen lah dengerin YouTuber crypto Indo yang ngomong Bitcoin heavy, Bitcoin heavy, Bitcoin heavy. Ya ini contohnya guys ya. Kalian bisa ngelihat kenapa Bitcoin heavy itu portfolio yang paling benar di masa-masa bahkan di bull market loh. Ini kan bull market. Ya karena kayak gini. Nggak ada yang tahu ada akan terjadi DeepSeek misalkan. Nggak ada yang tahu akan Trump tuh segila itu buat tarif. Mungkin nanti ada berita lagi dia beli Greenland misalkan atau gimana lagi berantem sama pemerintah Denmark misalkan. Kan kita nggak tahu ya guys. Jadi karena Trump itu unpredictable, kita harus nurunin kita punya risk. Ya kan? Nurunin kita punya risk. Kalau kita ngelihat di Sharpe ratio-nya Bitcoin, Bitcoin ini sekarang di daerah di 1,5-an, 1,6-an ya kira-kira ya. Ini cukup bagus bagi Bitcoin loh guys. Sharpe ratio lah. Kalau kalian nggak tahu Sharpe ratio itu cenderung buat ngitungin seberapa konstan sebenarnya return yang kalian dapat ya di dalam aset itu ya, investasi makin tinggi makin konstan. Jadi misalkan maksudku kayak misalkan kalian invest di S&P 500, misalkan kalian beli SPY gitu atau gimana, itu Sharpe ratio kalian tinggi karena return kalian tuh cenderung konstan ya, mungkin 5 kali itu atau 6 kali, aku nggak tahu. Tapi untuk Bitcoin 1 komaan ini udah cukup bagus karena kita lihat ya di top-topnya tuh biasanya 2 2 ya guys ya. Jadi ini udah cukup bagus guys untuk ini. Artinya ya ini cukup stabil. Jadi kalian dapat return risk to rewardnya cukup bagus. Oke. Makanya itu kenapa Bitcoin heavy is still working even in bull market. Malah in bull market Bitcoin returnnya lebih stabil. Ya kan? Ya, oke lah kalian nggak akan dapat lah 100x, 200x dan mungkin kalian dapat dari berita-berita Trump kan, Trump meme coin, ada yang dapat jadi miliuner ya, berarti 16 M-an lah. 16,4 M ya sekarang ya. Berarti ya. Cuman ya itu kan ada berapa orang doang sih. Ya kan? Tahu nggak aku ngelihat rata-rata ada artikel, aku nggak ada di depan layar ini lah jadi kalian nggak tahu. Dan mungkin kalian bisa cross check sendiri. Saya ngelihat kalau nggak salah rata-rata orang di Trump itu cuman $13 guys. Rata-rata. Jadi artinya apa? Dari segitu banyak orang yang beli Trump. Dan hari itu aku ingat
dari nol ya, market cap sampai kayak 10, 11, 12 market cap tuh dalam waktu 2-3 hari. Itu tuh yang cuan tuh cuma dikit guys. Ya mungkin top 100, maybe top 1000 doang. Dan itu yang milioner. Millions of dollars. Tapi kalau yang average yang belinya udah telat gitu, itu nggak akan cuan banyak. Malah mungkin buat cuan sekarang. Nggak cuan. Ya, rugi. Oke. Nah, kita lihat juga ya kenapa kita perlu lihat juga ya ini nih, miner monthly revenue ya. Kalau misalkan kalian pernah jadi miner Bitcoin, kalian pasti tahu lah kalau harga Bitcoin turun kan obviously kalian kena ya. Dan kita bisa lihat miner revenue itu mengalami a cliff dari 1000-an ke 198 ya. Jadi ini sangat-sangat signifikan bagi miner karena kan miner fixed cost-nya tetap ada, yaitu electricity-nya guys, kecuali mungkin obviously dimatiin. Jadi itu udah jadi fixed cost ya bagi dia. Dia mau gimana pun revenue-nya, jumlah wattnya tetap sama. Apalagi dengan sekarang katanya colder weather di dalam US dan beberapa parts of the world, berarti kan jumlah energi yang dipakai buat heater itu lebih banyak. Jadi harga energi itu lebih mahal sebenarnya sekarang di daerah-daerah tertentu sana. Jadi ujung-ujungnya ya kebanyakan antara matiin mesinnya atau running dalam bentuk lower margin of operation guys. Jadi kita bisa ngeliat lah ini salah satu yang cukup devastating bagi miner-miner ya. Dan ini cenderung kondisi kesehatan miner itu tuh menentukan ke orang ngomong kan keamanan Bitcoin, tapi menurutku lebih tepatnya kepercayaan investor ke dalam Bitcoin. Jadi kalau misalkan karena keamanan juga kepercayaan saling inilah. Jadi kalau misalkan miner mengalami kerugian, cenderung investor tuh lagi bearish juga. Jadi kayak gitu ya guys ya. Dan kita perlu ngeliat nih chart ini apakah akan dia recover atau enggak. Karena miner tuh bedanya ya bukan cuma masalah harga Bitcoin doang. Mungkin harga listrik juga terpengaruh miner. Dan kedua ya difficulty juga ya. Jadi kalau kalian pikir, imagine miner itu tuh dia banyak variabel kalau di luar dari BTC price. Sedangkan kita sebagai investor kan kita cuma peduli BTC price, harga jual, harga beli. Kalau mereka tuh ada mikirin yang lain. Operating cost, mungkin uang sewa atau apa, karyawan segala macam, dan itu makes more complex situation lah bagi mereka. Jadi kalau mereka udah kayak kebingungan, itu bisa mencerminkan bahwa kita di masa depan akan sama ngalamin penurunan. Ya itulah ya. Kalau kita ngeliat ya, hampir ke X ya. Fear and Greed Index ya, kita hari ini 54 karena hari ini marketnya hijau, jadi naik lah dari kemarin punya 40-an lah. Tapi ya bisa juga turun guys. Kita nggak ada yang tahu ya. Nah, dan oh ya, aku ketemu video bagus dari Benjamin kawannya. Dia baru rilis barusan berapa menit yang lalu lah, 3 hours ago. Dan aku nonton. Ini one of the best menurutku. Kan dia udah selalu ini ngomong ya, dan aku kan udah follow dia. Kalau kalian belum follow dia lah. Karena dia selalu ngomong ETH itu harus kembali lagi ke rumah, yaitu di logarithmic regression bandnya di sini. Dan dia juga ngomong di video ini ya, nanti kalian nonton sendiri, itu ETH itu selalu turun atau kayak sedalam Bitcoin valuation-nya sampai the Fed pivots. Okay? The Fed pivots to quantitative easing, atau artinya dia ngeprint duit. Kalau dia sekarang masih naik duit dari supply, ETH BTC itu cenderung pasti turun terus gitu. Kalaupun dia ETH USD naik, di terhadap Bitcoin value-nya dia turun. Berarti artinya Bitcoin naiknya lebih cepat. Ya kan? Jadi artinya apa? Kalau di posisi kayak gini, berarti kalau kita ngelihat the Fed tidak nge-pivot, malahan mungkin lebih hawkish lagi, ya kita jangan beli ETH gitu kan. Atau kita jangan masukin ETH banyak. Mungkin kita buy the dip DCA lah. Tapi maksudnya kita jangan kayak mikir, oh besok pasti naik ini. Enggak, jangan. Kita harus pikir long term kalau buat kayak gini ya. Tapi kalau misalkan tiba-tiba udah pivot, berarti kita bisa ngelihat bahwa ini ada potensi bahwa itu ini bisa naik gitu dalam Bitcoin valuation-nya. Belum tentu USD-nya naik loh ya, tapi dalam Bitcoin valuation-nya. Oke, dan itu interesting sih. Karena kenapa kok kita harus perhatiin Ether banget? Ya karena Ether itu adalah harbinger of altcoins. Harbinger itu artinya
pembawa surat. Maksudnya kayak dia itu someone apa? Aduh, gimana ngomongnya ya? Aku jelasin ya. Kalian ceklah di Oxford Dictionary atau gimana lah. Intinya dia itu orang yang mendahului kejadian. Jadi misalkan ada orang atau kayak gimana? Apa dia pembawa kejadian. Jadi dia pembawa altcoin season, guys. Kenapa ya? Karena liquidity di dalam ETH itu sangat sangat besar dan yang paling besar walaupun Solana ngejar ya. Menurutku ETH tetap the king. So if ETH don't move, the rest stays. Oke. Kalian mungkin lihat loh, kok yang lain kan udah naik, bro. Udah naik. Buktinya sekarang balik lagi ke November low-nya. Ya kan? Jadi kebanyakan tuh harus itu kayak cycle-nya tuh belum kuat kalau if nggak naik juga, ya kan? Kalau udah if udah naik, wah kita udah bisa siap-siap tuh, kita gesek-gesek tangan ya. Wah ini siap-siap nih. Mungkin kalian punya apa Solana, Sui itu kalian udah salivating ya. Mungkin kalian udah pikir mau ngajak pacar makan apalah gitu-gitu lah ya. Tapi untuk sekarang itu belum ya. Kita harus nunggu ETH dulu. Dan ETH tuh sekarang lagi nggak mau kemana-mana ya karena quantitative the Fed masih tightening. Walaupun M2 money supply naik loh guys ya. M2 money supply kalau kita lihat ya. Itu mengalami kenaikan sejak April. Sejak berapa nih ya? Sejak Oktober guys. 2023. Jadi ini udah kayak hampir setahun setengah ya quantitative easing. Tapi kan memang quantitative easing itu tidak langsung directly affected crypto secara direct, tapi menurutku dengan adanya regulasi yang lebih bagus ya dari pemerintah Trump ini akan lebih direct lagi ke crypto ya, karena bank-bank dan segala macam yang dekat dengan bank sentral obviously lebih gampang untuk mengirim duitnya ke dalam market crypto guys ya. Dan ini kan kalau nggak salah tuh monthly, dan ini rasanya belum diupdate deh Januari punya ya. Karena ini masih cuman dari Desember, tapi menurutku ini penting buat kalian perhatiin ya. Kalau misalkan the Fed udah cut rate lagi, terus udah mulai apa namanya nurunin lagi dia punya rate, dia punya inflasi udah berarti udah turun, unemployment juga udah rendah, makanya atau kayak stagnan lah, yang nggak usah rendah-rendah lah banget lah, stagnan, makanya menurutku dia akan cut rate. Dan ketika cut rate itu kemungkinan Ether akan bangkit dari ketidurnya. Oke, itu ya saya ngelihat dari video ini. Tapi kalian tolong juga nonton video ini ya, karena kan ini kan berdasarkan analisis saya ya. Kalau misalnya kalian adalah orang yang lebih punya pemikiran yang lebih bagus dari saya ya kalian nonton sendiri makanya ya. Untuk itu sih. That is all for this video. I hope to see you guys next time. Bye bye.